Baik banget sih. Kok Anya pegang-pegang tangan sih? Apa Anya udah masuk ke dalam perangkap saya ya? Apa Anya langsung kesemsem sama saya? Masa secepat ini sih? Apa saya langsung aja ke hotel ya? Jangan deh, nanti saya ketahuan kalau punya maksud yang gak baik. Pak Bima kenapa bengong aja? Gak apa-apa Anya, kamu ada yang mau ditanyain gak? Ini Pak, buat template skripsinya gimana ya? Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Udah, ini laptopnya ditutup dulu aja. Kayaknya kita pulang aja deh Pak, udah malam juga kayaknya. Ayo Anya. Nina, kamu tuh dosen pembimbingnya Bu Gita ya? Iya Anya, kenapa? Enak ya, dia gak suka ngulur waktu ya? Ngulur sih, tapi Bu Retno fast respon. Jadinya enak kalau setiap kita butuh bantuan dia dadakan. Kamu emang siapa dosen pembimbingnya? Aku Pak Adam Nin, lama banget responnya. Aku chat sekarang dibalasnya besok. Kayak gitu kan ngulur waktu pekerjaan jadinya ya. Kamu gak mau coba ajuin ganti dosen pembimbing ke rektor? Pengen sih, tapi kira-kira ngajuin ke dosen siapa ya? Coba ajuin aja ke dokter Bima deh. Kata senior-senior dokter Bima fast respon. Baik lagi, katanya juga dia bisa dicat malam-malam. Namanya kita mahasiswa biasanya otak cair pas tengah malam kan? Bener banget Nin, kadang aku tuh udah mikir dari pagi. Nanti malam mau ngerjain ini. Aku chat Pak Adamnya sore, tetap aja dibalasnya besok pagi. Jadi aku suka nunda sehari. Kan kalau terus begitu, kapan aku sidangnya? Emang kamu udah sampai bab berapa? Ya ampun, aku satu aja belum loh. Namanya lagi bimbingan, setiap kita mau ngerjain sesuatu kan harus butuh persetujuan dari dosen pembimbing. Ayo aku temenin kalau mau ngajuin dosen penggantinya. Besok kali ya Nin. Oke lah Nya, semoga langsung di ACC ya, biar kita lulus bareng-bareng. Ada yang dibicarakan Anya Nina? Begini Pak Adam, Anya bertujuan untuk beralih dosen pembimbing Pak. Apa Pak Adam keberatan akan hal tersebut? Oh, tentu tidak Anya. Silakan aja. Memang kamu mau ganti ke dosen siapa? Saya niatnya ke dokter Bima Pak. Itu kebetulan dokter Bimanya ada di sini. Pak Bima. Iya, gimana Pak Adam? Ini Pak, Anya katanya mau beralih bimbingan Pak ke Pak Bima. Kebetulan tahun ajaran ini saya cuma membimbing beberapa mahasiswa aja. Berarti saya masih bisa Pak. Masih Anya, mulai kapan? Mulai sekarang bisa Pak. Bisa Anya, nanti saya minta nomor telepon kamu aja ya. Iya boleh banget Pak. Ya udah, berarti mulai sekarang bukan saya lagi ya yang bimbing kamu. Iya Pak Adam, makasih banyak ya Pak sebelumnya. Anya, boleh kesini sebentar? Pak Bima manggil Anya. Iya Anya, ini kan udah mulai bimbingan sama saya. Saya mau kasih masukan sama kamu supaya kamu sidangnya lebih cepat. Ih boleh banget Pak. Gimana kalau kita lebih intens bertemu di luar kampus untuk membahas lebih banyak lagi? Emang biasanya ngerjain di mana Pak? Biasanya saya sama mahasiswa-mahasiswa sebelumnya di coffee shop atau di tempat makan lain. Apa aja saya lakuin Pak asal saya bisa cepat sidang? Yang benar Anya, sepertinya Anya sudah mulai tergoda. Iya bener Pak, apapun itu. Nah, kalau begitu kan saya jadi semangatnya. Aduh, Pak Bima permainan lamanya dimainin lagi ya. Kasihan Anya yang jadi korban selanjutnya. Aku nggak bisa biarin ini. Masa tiap tahun Pak Bima selalu nyari mangsa terhadap mahasiswanya. Saya tahu Pak Bima punya jabatan di kampus ini, tapi dia nggak boleh seenaknya memanfaatkan keadaan mahasiswanya seperti itu. Nina, kamu sahabatnya Anya ya? Iya Bu, kenapa ya? Nina, kamu tolong bilangin sama Anya supaya jaga jarak sama Pak Bima. Yah, mana bisa Bu, kan Pak Bima dosen pembimbingnya Anya. Gak mungkin mereka jaga jarak Bu. Aduh, gimana ya saya jelasinnya? Udah pokoknya kamu bilangin aja ke Anya ya. Saya nggak mau dia menyesal. Anya, kamu mau saya kasih kisi-kisi buat sidang gak Anya? Hah? Pak Bima tiba-tiba banget tawaran itu sama Anya. Saya tahu pusingnya nyusun skripsi ini, makanya saya nawarin itu ke kamu, biar kamu senang aja. Ya, saya kalau ditawarin itu nggak bakal nolak sih, Pak. Saya juga bakal meloloskan skripsi kamu dengan cepat. Emang Pak Bima bisa? Apa sih yang saya gak bisa? Kamu mau lulus sekarang juga bisa Anya. Ih, Pak Bima baik banget sih. Kok Anya pegang-pegang tangan sih? Apa Anya udah masuk ke dalam perangkap saya ya? Apa Anya langsung kesemsem sama saya? Masa secepat ini sih? Apa saya langsung aja ke hotel ya? Jangan deh, nanti saya ketahuan kalau punya maksud yang gak baik. Pak Bima kenapa bengong aja? Gak apa-apa Anya, kamu ada yang mau ditanyain gak? Ini Pak, buat template skripsinya gimana ya? Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Udah, ini laptopnya ditutup dulu aja. Kayaknya kita pulang aja deh Pak, udah malam juga kayaknya. Ayo Anya. Anya, kamu tahu gak?
Kenapa nih, Nak? Beberapa hari lalu aku ketemu sama Bu Retno. Dia nyuruh aku bilangin ke kamu buat jaga jarak sama Pak Bima. Hah? Jaga jarak? Kenapa emang nih, Nak? Aku juga nggak tahu, Nya. Tiba-tiba aja Bu Retno bilang gitu. Ya, aku nggak bisa jaga jarak sama Pak Bima lah, Nin. Iya, Nya. Aku juga paham. Aku juga bilang gitu sama Bu Retno. Emang kenapa sampai aku disuruh jaga jarak sama Pak Bima? Katanya jangan sampai kamu menyesal nanti. Aduh, kenapa sih, Nin? Aku jadi penasaran. Aku nggak tahu ya, Anya. Tapi kayaknya track recordnya Pak Bima jelek deh. Kamu yang rekomendasiin aku sama Pak Bima loh, Nin. Iya, tadinya aku nggak mau ngasih tahu kalau Bu Retno bilang kayak gitu. Tapi aku sebagai teman kamu juga perlu ngawasin kamu. Secara Bu Retno itu dosen sepuh di sini. Ah, bodo amat deh. Yang penting aku lulus dari kampus ini tepat waktu. Kenapa sih kamu sampai segitunya, Nya? Ya, aku pengen kerja, Nin. Aku nggak mau terus-terusan kuliah. Pusing tahu. Emang kamu nggak mau lulus cepat dari sini? Ya mau sih, tapi ingat, gegabah juga nggak baik loh. Aku kan gak gegabah. Halo, Pak Bima, ada apa ya? Gak apa-apa, Nya. Kemarin kan saya janji buat ngasih template skripsi ya sama kamu. Iya, Pak Bima, gimana? Saya kirim email aja ya. Beneran, Pak Bima? Iya, beneran, Anya. Kamu coba beresin itu semuanya ya. Nanti saya tinggal periksa supaya kamu bisa ikut sidang bulan depan. Ih, aku mau Pak ikut sidang bulan depan. Kalau nggak salah, Nina juga sidangnya bulan depan ya. Ingat ya, Anya, semua ini gak gratis. Maksudnya nggak gratis apa ya, Pak Bima? Ntar juga kamu tahu. Yang penting sekarang kamu lulus aja dulu. Kamu pengen kan lulus cepet? Iya, Pak, saya nggak mau terus-terusan jadi beban orang tua saya. Saya pengen cepet lulus, pengen cepet-cepet kerja juga, Pak, biar cepet kaya. Nah, kamu bantu saya bantu kamu ya. Kita sama-sama saling membutuhkan, bukan? Tapi saya nggak bisa beliin barang-barang mewah buat Pak Bima. Saya gak minta barang-barang mewah kok, Anya. Kamu gak perlu ngeluarin uang buat saya. Kamu cuma harus nurut aja sama saya, Anya. Iya deh, Pak Bima. Yang penting saya cepat lulus ya. Urusan Pak Bima meminta apa sama saya, insya Allah saya turutin, Pak. Nah, gitu dong, Anya. Saya kan jadi semangat buat bantuin kamu. Nino, Onyo, kamu mau daftar untuk sidang bulan depan? Iya, Pak. Mudah-mudahan di ACC ya, Pak. Pada ngebut-ngebut banget, mau ngapain sih? Pengen cepet-cepet lulus, Pak. Oh iya, Onyo, bukannya baru kemarin ya skripsi, kok sekarang udah mau daftar sidang aja? Iya, Pak, hehehe. Emang dosen pembimbingnya siapa, Onyo? Saya dong, Pak. Oh, Pak Bima tuh, percaya saya mah sama Pak Bima. Mahasiswa-mahasiswa sebelumnya juga cepet kalau dibimbing sama Pak Bima. Apa sih rahasianya, Pak? Rahasianya? Ya rahasia, Pak. Kalau dikasih tahu jadi gak rahasia dong. Hehehe, bener juga ya Pak Bima bilang. Nino, Onyo, ini berkasnya. Saya taruh dulu ya, biar cepat di ACC. Tenang, Anya, punyamu pasti langsung di ACC kok. Iya, Pak, makasih ya Pak Bima. Pak, Anya jadi dibimbing sama Pak Bima. Iya, Bu Retno, jadi. Pantes sidangnya cepet banget. Anya kan baru skripsi bulan kemarin. Malah udah ikut sidang bulan depan. Oh, Bu Retno ini kayak nggak tahu aja kelakuan Pak Bima. Kita harus cegah nggak sih, Pak, sebelum Anya jadi korban? Pasti semuanya sudah terlambat, Bu, karena Anya udah ngajuin sidang. Kemarin saya ketemu sama Nina. Saya coba bicara sama dia untuk mengawasi Anya, tapi sepertinya Nina nggak menghiraukan omongan saya karena saya hanya melarang tanpa saya kasih tahu alasannya kenapa. Kalau ada kejadian yang kita tidak mau, saya akan mencabut jabatan Pak Bima sebagai dosen pembimbing. Ih, kenapa nggak dari tahun kemarin, Pak? Pasti Pak Bima udah sering melakukan ini kepada mahasiswi. Saya belum punya cukup bukti, Bu. Saya takut malah jadi fitnah. Iya sih, Pak. Mudah-mudahan Pak Bima udah sadar ya, biar Anya nggak menjadi korban. Amin, Bu, amin. Semoga kampus kita yang sudah cukup ternama ini tidak dinodai sama dosen pembimbing kayak Pak Bima. Saya gergetan pengen saya cari tahu bukti-buktinya. Kasihan mahasiswa-mahasiswa yang pengen lulus cepat tapi dimanfaatin sama Pak Bima. Cari aja, Bu Retno, nanti kasih ke saya biar saya tindak lanjuti. Siap, Pak Rektor. Saya bakal giat untuk mencari semua bukti-buktinya. Emang sampah harus dibakar aja. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Anya, kok kamu bisa lancar gitu ya jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kami? Aduh, jawab apa ya? Apa Bu Retno udah tahu ya? Bu, ya saya belajar, Bu. Yakin kamu, Anya? Ya yakin, Bu. Kenapa sampai penasaran banget gitu ya, Bu? Ya, saya nanya aja sebagai dosen kamu. Emang saya salah? Stop mempermasalahkan itu, Bu Retno. Mahasiswa bisa jawab salah, mahasiswa gak bisa jawab salah juga. Saya patut mempermasalahkan itu. Apalagi mahasiswa yang dibimbing sama Pak Bima. Udah Bu Retno, yaudah Anya, mau kasih untuk presentasi kamu hari ini ya. Untuk pengumuman lulus atau tidak terhitung 1 minggu dari sekarang ya. Iya baik, Pak, terima kasih banyak. Saya pamit, Pak, Bu.
Aduh, kenapa suasananya mencengkam ya tadi? Kenapa Bu Retno sampai segitunya ya? Apa Bu Retno tahu kalau aku sama Pak Bima macam-macam? Aduh, jangan sampai deh. Aku tinggal satu langkah lagi. Aku harus bisa menahan ini semua. Anya, selamat ya. Aku ikut seneng, ternyata kamu ngedulin aku sidangnya, Anya. Tapi nggak apa-apa, semoga kamu lulus ya. Nggak ada revisi apapun. Nina, makasih banyak ya Nin. Semoga kamu cepat nyusul aku Nin, biar kita bisa udah bareng. Doain aku ya, Anya. Anya, ada yang mau aku omongin sama kamu. Ada apa Nin? Kamu kan udah selesai sidang ya? Kamu bisa kan jaga jarak sama Pak Bima? Iya bisa Nin, aku bakal jauhin Pak Bima. Janji ya, Anya. Aku bilangin kamu, karena aku sayang sama kamu loh. Aku paham Nin, makasih banyak udah selalu ngingetin aku ya Nin. Udah jadi tugas aku sebagai sahabat kamu, Anya. Ayo Nin, kita ke kantin yuk. Gimana Anya? Gimana apanya Pak Bima? Tentang balas budi, saya kan minta bayaran. Kamu lupa Anya? Emang Bapak mau saya beliin apa Pak? Saya gak minta barang sama kamu Anya. Terus Bapak mau apa Pak? Bapak mau kamu nemenin Bapak Anya. Pak, tolong jangan bertele-tele ya. Iya, Bapak mau kamu nemenin Bapak di hotel Anya. Kamu paham dong maksud Bapak? Astagfirullah, jadi selama ini Pak Bima bantu aku tuh ada maksud yang kotor ternyata. Aku harus apa ya? Tapi dia udah bantu aku selama ini. Sampai aku ada di titik ini, sampai aku sidang. Ini jatuhnya aku hutang budi ngasih sama dia. Aduh, aku harus apa ya? Aku belum pernah ngelakuin ini sebelumnya. Ini pertama kalinya aku ngelakuin ini. Apa aku terima aja ajakan Pak Bima ya? Ampun deh. Aduh, Pak Bima nelpon lagi. Halo Pak. Kenapa kamu matiin telepon Bapaknya? Enggak Pak, enggak apa-apa. Ya udah, mau ya Anya? Duh, gimana ya jawabnya? Kalau aku tolak, aku pasti nggak jadi lulus tahun ini. Halo Anya, gimana Anya? Bapak udah bantu kamu sejauh ini loh. Ya udah Pak, saya mau. Nah gitu dong, segala jual mahal. Ini semua tuh gak sebanding sama apa yang udah saya kasih buat kamu Anya. Harusnya kamu gak usah kayak tadi, segala pakai mikir. Waktu saya bantu kamu, saya gak pakai mikir loh. Saya bantuin kamu sejauh ini. Udah Pak, stop. Sayangnya juga udah mengiyakan ajakan Bapak. Ya udah, nanti kita ketemu di kafe dekat kampus ya, jam 8 malam. Baik Pak. Mana sih si Anya? Hai Pak, maaf ya Pak, di jalan macet. Duh, kamu tuh, Bapak kira kamu gak datang. Datang dong Pak, kan saya udah janji. Ya udah, kalau begitu silakan diminum. Haus kan pasti. Oke Pak, aku minum ya. Lihat deh, ngapain Pak Bima sama Anya ngobrol berduaan kayak gitu? Udah gila sih, ternyata Anya korban selanjutnya ya. Wah, ini sih parah, kita viralin aja di kampus. Satu kampus harus tahu berita ini sih, nggak bisa dibiarin. Pak Bima makin lama makin bikin resah. Iya, masa tiap tahun ada aja korbannya dan dibiarin gitu aja. Mau ditindaklanjuti kayak gimana? Orang selama ini cuma dengar dari katanya aja. Bener sih, ini nggak bisa dibiarin lagi. Iya, bener. Ya udah yuk, kita langsung ke hotel aja. Sekarang banget Pak. Iya Anya, ayo, nunggu apa lagi? Ya nunggu saya siap Pak. Di sini mah ya gak bakal siap lah. Nanti di kamar juga siap. Ya udah iya Pak. Ayo, besokan saya harus ke kampus melihat hasil sidang. Lihat nih tuh si Anya yang semalam jalan sama Pak Dokter Bima. Iya loh, abis itu pergi ke hotel juga berduaan. Mereka kenapa ya pada ngeliatin aku begitu? Apakah orang ini kelihatannya aneh ya? Apa ada yang salah dari aku? Udahlah nggak usah dipikirin karena hari ini aku bakal ngeliat hasil sidang dan aku pasti lulus. Hai Nina. Anya. Kamu kenapa tergesa-gesa seperti itu? Kamu udah tahu belum? Tahu apa Nina? Foto kamu di mading sama Pak Bima. Hah? Foto apa? Lihat itu Anya. Hah? Siapa yang nyebarin? Aku nggak tahu Anya. Ini sudah terpajang dari tadi pagi. Aduh Nina. Anya, kamu dipanggil ke ruang meeting sekarang. Kalian tahu kenapa kalian berdua saya panggil ke sini? Ada apa ya Pak? Kalian sudah bikin malu kampus ini, terutama kamu Pak Bima. Kamu itu dosen, seharusnya kamu memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa dan mahasiswa lain. Otak kamu terlalu kotor Pak Bima, sampai kamu menghalalkan segala cara untuk menjebak mahasiswa-mahasiswi. Saya malu dengan perlakuan kamu Pak Bima. Pak, emang saya ngapain? Foto yang di mading hanya sebatas minum kopi di coffee shop. Kita udah tahu Pak Bima. Dari maksud kamu tuh apa? Kita tahu setelah dari coffee shop kalian berdua kemana. Gak perlu kita jelasin lagi ya Pak. Jijik saya. Dan kamu Anya, kamu juga salah. Saya kira kamu beda-beda mahasiswa yang telah jadi korban Pak Bima. Saya kira skripsi kamu hasil dari kerja keras kamu. Ternyata kamu juga sama dengan mahasiswa sebelumnya.
Maafkan saya Pak, Bu, saya hanya ingin cepat-cepat lulus. Saya juga nggak tahu akan sejauh ini. Kalau kamu mau cepat lulus, kamu harus melakukannya dengan usaha kamu sendiri, Anya, bukan dengan cara seperti ini. Maaf Pak, ini semua salah saya. Saya yang menggoda Anya dan menjanjikan kelulusan tepat waktu. Astagfirullah, Pak Bima tabiatnya dari dulu nggak pernah berubah. Kasihan Pak sama anak istri di rumah. Ini udah kelewatan batas Pak. Saya udah nggak bisa memaafkan lagi. Bapak sudah mencoreng nama baik kampus ini dan jajaran dosen pembimbing lainnya. Maafkan saya Pak Rektor dan Bu Retno. Saya janji tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Maaf Pak Bima, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk Bapak di kampus ini. Saya nggak mau ada dosen seperti Bapak di kampus ini yang mau ngambil kesampitan dalam kesempatan. Salah, Oh, maaf, intinya sekarang dengan ini saya mengeluarkan Bapak dari kampus ini. Tolong Pak, jangan keluarkan saya dari kampus ini. Maaf Pak, silakan kemasi barang-barang Bapak dan kamu, Anya. Iya Pak Rektor. Saya sangat kecewa sama kamu. Seharusnya kamu bisa mengambil contoh mahasiswa berprestasi yang lain. Maafkan saya Pak. Mohon maaf Anya, saya tidak akan meluluskan mahasiswa seperti kamu. Karena perbuatan kamu juga mencoreng nama baik kampus ini. Mulai detik ini juga kamu saya keluarkan dari kampus ini. Pak, jangan keluarkan saya Pak. Saya mohon. Saya bilang apa nanti ke orang tua saya Pak. Kami akan menghubungi orang tua kamu Anya. Pak, Bu, saya mohon jangan keluarin saya. Mohon maaf Anya, ini jadi keputusan kami. Silakan kamu meninggalkan ruangan ini. Nina, maafin aku Nin. Aku gak dengerin apa yang kamu bilang. Aku beneran nyesel Nin. Kamu gak usah minta maaf sama aku, Anya. Kamu yang rugi. Aku waktu itu hanya sekedar ngasih tahu cuma-cuma tanpa aku tahu maksudnya apa. Maksud dari Bu Retno juga aku nggak tahu, Anya. Andaikan aku tahu arti dari semua ini, pasti aku bakal ngelarang kamu lebih lagi, Anya. Maafin aku juga ya. Aku nggak bakal ninggalin kamu. Aku bakal tetap jadi teman deket juga. Aku yang harusnya paham apa arti dari semua ini. Aku yang terlalu sering mengabaikan nasihat-nasihat kamu, nasihat Bu Retno. Kamu harus paham, Anya, di dunia ini tidak ada yang instan, semua butuh proses. Mau gak mau, kamu harus menikmati proses itu, Anya. Biar apa yang nantinya kamu dapati bukan penyesalan, tapi kebahagiaan.